Iya, oke. Iya, oke. Oke, terekod Terekod teman-teman ya, teman-teman saya ya, saya rekod. rekod. Ya. Ya. Baik, kita Baik, kita teman-teman, kita teman-teman masuk ke kita masuk ke pertemuan pertemuan ke-14. ke-14. Ya. Ya. Saya langsung Saya langsung share share kepada kepada teman-teman. teman-teman. Oke. Oke. Ya, baik Ya, baik teman-teman, pertemuan teman-teman, ke-14. pertemuan Assalamualaikum ke-14. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita Salam semua. sejahtera untuk kita semua. Ya, kita masuk ke Kita masuk ke pertemuan pertemuan ke-14 dalam ke-14 dalam ekonomi ekonomi pembangunan. pembangunan. Minggu depan Minggu kita depan masuk kita pertemuan masuk ke 15, pertemuan 15, teman-teman. Seperti teman-teman. Seperti biasa, biasa, kita akan kita akan mempelajari mempelajari sedikit sedikit yang kita yang sudah kita sudah pelajari dan pelajari dan saya akan saya akan berikan berikan kisi-kisi kepada kisi-kisi Anda. kepada Anda. Ya, Ya, dalam dalam ekonomi ekonomi pembangunan pembangunan ini, ini, iya, iya, kita akan kita akan bicara bicara tentang tentang bagaimana bagaimana menjaga sumber menjaga dana sumber dana pembangunan pembangunan ekonomi, ekonomi. pertemuan Pertemuan ke-14. ke-14, Iya. iya. Lalu Lalu kita hari ini kita hari tanggal ini Sabtu tanggal 6 Sabtu Juli 6 Juli 2024. 2024. Ya, Ya, semoga kita semoga sehat kita selalu sehat teman-teman ya. selalu teman-teman ya. Lalu Lalu teman-teman jangan lupa nanti teman-teman on jangan lupa kamera nanti ya. on kamera ya. Baik, kita akan Baik, bicara kita tentang akan bicara pembangunan tentang ekonomi pembangunan adalah ekonomi berbicara adalah proses berbicara proses berkelanjutan. berkelanjutan. Tentunya Tentunya pembangunan nasional pembangunan merupakan nasional merupakan proses pembangunan proses yang pembangunan yang berkesinambungan berkesinambungan bagi seluruh bagi kehidupan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan masyarakat, negara. bangsa, dan negara. Tentunya Indonesia Tentunya sebagai negara Indonesia yang sebagai berkembang negara yang berkembang melakukan melakukan pembangunan nasional pembangunan di nasional segala bidang di segala bidang dalam upaya dalam upaya bagaimana meningkatkan eh, kesejahteraan masyarakat, tentunya memerlukan dana yang relatif besar ya dalam suatu pembangunan dan memerlukan andil dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Tentunya pendanaan merupakan hal penting ya. Kita tidak bisa pungkiri terutama dana pemerintah dalam negeri dan sistem pemerintah Indonesia yang terdesentralisasi. Pemerintah pusat tentunya bertanggung jawab dalam bagaimana menyediakan dana kepada pemerintah daerah dari APBN. Bagaimana melanjutkan program pembangunan pemerintah, daerah juga bertanggung jawab dan juga menciptakan sumber pendapatan mereka sendiri untuk mendukung pemerintah. Teman-teman, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, teman-teman, tentang keuangan negara menyatakan pendapatan negara merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, kita lihat pendapatan negara dalam pembangunan. Tentunya ini berbicara jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional dipikirkan, dicetuskan ya pertama kali oleh Sir William Petty yang berasal dari Inggris bagaimana melakukan penaksiran pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665 ya. Tentunya kawan-kawan tujuan dari perhitungan pendapatan nasional bagaimana kita memperoleh gambaran tentang pencapaian tingkat ekonomi suatu negara dan kita akan melihat data pendapatan nasional yang sudah dicapai, yang sudah digunakan bagaimana membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Nah, kawan-kawan, gambar ini saya berikan kepada Anda bagaimana tentang pengelolaan keuangan negara secara luas. Tentunya presiden sebagai pemegang keuangan negara, ya, ini bisa kita lihat kawan-kawan ya. Lalu dibagi beberapa departemen, lalu dibantu oleh tangan kanannya Pak Presiden, yaitu Menteri Keuangan sebagai selaku pengelola fiskal dalam penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan ya. Lalu Menteri Keuangan ini atau Ibu Sri Mulyani membuat pengelolaan utang dan hibah, investasi pemerintah, dan berbagai hal berikut ini ya. Bisa teman-teman perhatikan ya. Ada investasi pemerintah, lalu penerusan pinjaman dan berbagai hal ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita melihat bagaimana pengelolaan keuangan negara. Nanti habis ini saya akan berikan ya materinya. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Ini akan keluar dalam ujian akhir semester. Yang pertama perencanaan. Teman-teman bisa lihat di bawah ini yang warna merah.
Lalu berikutnya bagaimana pelaksanaannya yang harus dilakukan. Lalu ketiga, bagaimana melakukan penata usahaan, ya, artinya ditata dengan baik, diusahakan dengan baik, ya, warna putih ini kawan-kawan. Lalu ada pertanggungjawaban, yaitu ada akuntansi keuangan, laporan keuangan pemerintah dengan berbagai catatan, lalu ada laporan keuangan yang diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, lalu ada juga rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban APBD. Lalu terakhir adalah pengawasan, kawan-kawan. Ya. Tentunya kita lihat pengawasan adalah pembinaan, yaitu pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, ada pendidikan juga teman-teman ya, pelatihan, ya pendidikan dan pelatihan. Lalu ada penelitian dan pengembangan. Lalu di bawahnya ada pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan peraturan tentang APBN atau nasional atau daerah. Lalu pengendalian internal dan pemeriksaan eksternal. Kawan-kawan, kita akan lihat selanjutnya adalah sebagai berikut sumber pendapatan negara dalam pembangunan ekonomi, ya ada penerimaan pajak ya. Tentunya nanti teman-teman bisa baca pengertian pajak ini. Anda sudah mengerti dari dosen sebelumnya bahwa pajak adalah pungutan yang wajib ya. Biasanya berupa uang. Uang tersebut yang Anda bayar oleh wajib pajak sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, sehingga bisa dikatakan bahwa pajak merupakan penghubung dengan pendapatan pemilik, harga beli barang, dan sebagainya. Ya. Lalu menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, SH, beliau menyatakan pajak merupakan iuran rakyat yang disetorkan kepada kas negara, ya, berdasarkan undang-undang yang boleh saya katakan dipaksakan, ya, dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi, sehingga langsung ditunjukkan dan yang digunakan bagaimana membayar pengeluaran umum, sehingga definisi pajak kemudian dikoreksi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak penduduk kepada kas negara untuk pembiayaan rutin dan surplusnya, digunakan yaitu public saving ya, yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan public investment ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Lalu ada sumber pendapatan yang berasal dari pajak terbagi 6 sektor ya. Bisa nanti lihat pajak penghasilan PPH ya. Saya nggak usah terlalu jelaskan, nanti baca lagi bagaimana PPH ditanggung secara pribadi atau badan atau penghasilan yang diterima untuk diperoleh dalam suatu tahunan pajak setiap tahun. Lalu ada pajak pertambahan nilai ya, PPN ya. Tadi PPH yang pertama, kedua PPN. Lalu ketiga adalah pajak penjualan barang mewah. Ya, tentunya kalau Anda beli barang-barang mewah pasti dikenakan pajak ya. Tentunya barang-barang mewah ini hanya ya masyarakat tertentu ya mengkonsumsi produk tertentu atau produk mahal ya, dan Anda tentu berpenghasilan tinggi ya, sehingga barang yang menunjukkan status dan ya bisa berbagai hal ya yang sangat mahal tersebut Anda akan dikenakan pajak yang sangat tinggi. Lalu berikutnya teman-teman ada pajak bumi bangunan. Ini kewajiban Anda sebagai pemilik ya tanah dan bangunan ya. Lalu ada biaya meterai, pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian dalam bisnis, akta notaris dan berbagai hal. Lalu berikutnya ada pajak ekspor ya atau pajak perdagangan internasional serta biaya masuk dan cukai ya. Baik kawan-kawan, kita lihat slide ke-17 apa disebut karakteristik pajak ya. Ini berbicara pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara, ya pertama. Lalu kedua, tidak ada imbalan yang diterima secara langsung oleh wajib pajak. Ketiga adalah bersifat memaksa, dan empat adalah diatur oleh undang-undang. Ya. Lalu jenis-jenis pajak bisa teman lihat, kawan-kawan lihat ya. Pajak berdasarkan sifat terdiri dari pajak tidak langsung, indirect tax ya.
Ini artinya pajak diberikan kepada Anda sebagai wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau transaksi, ya, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dipungut bila terjadi peristiwa atau kejadian, ya, yang menyebabkan Anda harus membayar pajak. Contohnya pajak penjualan barang mewah, ya, atau pembelian barang mewah, ya. Ini pasti kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya pajak langsung direct tax, ya, bisa kita lihat. Ya, pajak langsung seperti pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan, ya kawan-kawan, ya. Contohnya, ya. Lalu ada pajak berdasarkan pemungutnya, yaitu pajak negara, ya, yang tidak dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPNBM barang mewah. Lalu ada pajak daerah, adalah pajak yang pemungutannya ya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, ya. Pajak restoran Anda harus bayar, ya. Atau pajak pengalihan hak tanah dan bangunan, ya, artinya properti Anda jual ke orang lain. Lalu ada pajak adalah sumber penerimaan utama daerah-daerah selain transfer dari pemerintah pusat, kawan-kawan, ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat ada pajak berdasarkan objek pajak, nanti kawan-kawan lihat lagi. Lalu berikutnya ada kepabaian dan cukai. Ya, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan kebijakan kepabaian dan cukai pada tahun 2020 dan mencapai sekitar 215 triliun, ya, dengan mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain bagaimana 5A dukungan pemulihan ekonomi nasional terutama untuk kemudahan kegiatan ekspor impor, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku lokal dan relaksasi bagi kawasan berikat dan kemudian impor tujuan ekspor, ya. 5B bagaimana penataan ekosistem logistik dengan tujuan untuk menurunkan biaya logistik, penurunan waktu logistik, peringkat trading across boarding, ya. Ini bisa Anda lihat sudah membaik, ya, dari tingkat 116 menjadi tingkat 87, ya. Lalu ada dukungan transformasi ekonomi melalui pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi atau exercise connection dan pengembangan smart custom exercise system, ya. Maka kita lihat teman-teman. Nah, artinya apa yang sudah dicapai pemerintah, APBN awal tahun 2024 mencatat kinerja positif, ya. Saya mengajak kawan-kawan untuk berpikir positif bahwa ekonomi kita selalu baik, ya. Khususnya baru ya belum lama, ya, surplus Januari 2024, ya, di mana APBN mencatat kinerja positif pada awal tahun 2024 dengan membukukan atau ya memberikan keuntungan, kawan-kawan, ya, sebesar 31,3 triliun atau sekitar 0,14%, ya. Ini bulan Januari, ya, Januari kemarin, ya, Januari 2024. Ini sekarang bulan Juli, ya. Jadi kita lihat ada memberikan surplus sebesar 31,3 triliun dari produk domestik bruto. Kita lihat berikut realisasinya Januari 2004, ya. Pendapatan negara sebesar 215,5, ya, triliun rupiah, ya. Belanja negara 184,2 triliun rupiah, ya. Artinya kalau kita lihat pendapatan dan belanja, ya, artinya ada surplus 31,3% PDB, ya. Ini patut kita syukuri dalam langkah awal, ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat berikutnya rincian realisasi, bisa kita lihat teman-teman, ya. Ini bulan Januari, ya, target akhir tahunnya 2.802,3, ya. Januari baru tercapai 215,5 triliun. Lalu target pengeluarannya akhir tahun 2024, ya, 3.325,1. Januari 184,2 triliun, ya. Tadi saya sudah ceritakan, ya. Jadi ada surplus, teman-teman. Ini, ya. Oke, ya. Lalu penerimaan pajak, ya, 172,2 triliun Januari. Belanja pemerintah pusat 96,4 triliun, ya. Artinya ada surplus, kawan-kawan. Lalu penerimaan
bukan pajak PNBP ya sebesar 43,3 triliun, lalu ditransfer ke beberapa daerah, transfer ke daerah sebesar 87,8 triliun ya. Sehingga Januari 2024 belum ada realisasi hibah, lalu sektor perdagangan dan industri pengolahan menyumbangkan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, lalu belanja negara terserap optimal dan diantaranya untuk menopang segala kegiatan ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan. Maka kita lihat Ibu Sri Mulyani menyatakan, ya artinya fungsi APBN ini apa kawan-kawan ya? Pertama ya mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Lalu kedua, bagaimana menjaga keseimbangan sumber daya ekonomi antar sektor, antar kelompok, rumah tangga, maupun antar wilayah, kawan-kawan. Lalu ketiga, bagaimana memelihara stabilitas dan keseimbangan fundamental ekonomi, kawan-kawan ya. Lalu berikutnya, teman-teman, kita perhatikan ya kinerja APBN di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik, ya APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan dengan ekonomi yang stabil ya. Ini pendapat dari Ibu Sri Mulyani Indrawati ya. Jadi teman-teman mari kita dukung apa yang pemerintah lakukan ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Menteri terbaik kita, Ibu Sri Mulyani dalam bagaimana mengelola keuangan negara ya. Baik kawan-kawan, di sini kita lihat bagaimana kebijakan insentif pajak ya, ini berbicara instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi internasional ya dan penguatan transformasi ekonomi pemerintah dengan melakukan berbagai kebijakan terkait dengan insentif pajak antara lain yaitu pertama percepatan pengendalian atau pendahuluan PPN, membantu cash flow atau apa ya arus kas ya, perusahaan untuk kembali melakukan segala kegiatan usaha. Lalu insentif PPh 22 import ya, yang keduanya ya, dalam rangka bagaimana memenuhi import kebutuhan bahan baku produksi atas sektor-sektor yang masih terdampak pandemi COVID-19 ya. Alhamdulillah kita bisa berhasil keluar dari permasalahan tersebut ya. Lalu ada juga pajak ditanggung pemerintah ya. Artinya mendukung daya saing keekonomian sektor tertentu kawan-kawan ya. Nah, ada juga tax holiday dan tax allowance ya. Ini bicara bagaimana menarik penanaman modal, bagaimana kita mengajak investasi dalam negeri atau luar negeri sehingga mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan wilayah ya. Sehingga kebijakannya kawan-kawan kita harus mendukung pemulihan ekonomi nasional, insentif kepabean terutama kemudahan ekspor ya kawan-kawan ya. Kita dukung kemudahan ekspor dan import, bagaimana memenuhi kebutuhan bahan baku lokal dan relaksasi bagi kawasan berikat dan kemudahan import tujuan ekspor ya. Lalu juga kita harus menata ekosistem logistik nasional dengan target antara lain ya. Kita menurunkan biaya logistik yang tidak efisien, menurunkan waktu logistik yang tidak efisien ya kawan-kawan. Lalu ketiga, bagaimana kita juga mendukung transformasi ekonomi ya melalui pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, access connection. Yang pertama ya, tadi saya sudah katakan. Lalu kedua, bagaimana kita juga mengembangkan smart custom dan access system ya, pengembangan smart custom dan access system. Nah, baik kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Fungsi utama pajak bisa Anda lihat lagi. Ya. Mudah-mudahan semester besok ketemu saya tentang budgeting kawan-kawan ya. Pertama adalah fungsi anggaran. Ya. Ini adalah pajak adalah sumber pemasukan keuangan dengan menghimpun dana dari seluruh masyarakat kawan-kawan ya yang disetor ke kas negara. Tentunya pajak ini bertujuan bagaimana membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Ini jadi kewajiban kawan-kawan ya, kewajiban kita semua ya. Jadi pajak difungsikan bagaimana untuk pembiayaan pembangunan sebagai infrastruktur, perluasan lapangan kerja, kegiatan rumah sakit, sosial, dan lainnya ya kawan-kawan ya.
Lalu fungsi utama pajak adalah mengatur ya, sebagai regulasi, artinya digunakan mengatur bagaimana melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah dalam berbagai kegiatan. Sehingga kawan-kawan, kita harus menyadari ya, ini kewajiban kita semua ya, untuk membayar pajak ya. Ini saya himbau ya. Artinya pajak digunakan sebagai alat untuk menghambat lajunya inflasi ya. Artinya kalau inflasi kita di bawah terus, ekonomi bergerak, ekonomi bertumbuh ya, membuat usaha-usaha bisnis berkembang ya, memberikan kesejahteraan kepada Anda sebagai karyawan, masyarakat, ada daya beli, ada simpanan, saving dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor ya pasti ya, seperti pajak ekspor barang ya, artinya Anda kirim produk Anda ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa ya, tentu akan dikenakan pajak. Lalu pajak dapat memberikan perlindungan atau proteksi terhadap barang produksi Anda dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai untuk produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia ya. Jadi produk Anda harus dilindungi, produk Indonesia kawan-kawan ya. Lalu pajak dapat mengatur menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif ya. Nah, kawan-kawan, ada juga pajak merupakan fungsi stabilitas ya, artinya ini dilaksanakan oleh pemerintah bagaimana memiliki dana dan menjalankan kebijakan policy yang berhubungan dengan stabilitas negara sehingga inflasi dapat dikendalikan melalui pemungutan pajak dan juga mengatur peredaran uang di masyarakat dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien kawan-kawan ya. Lalu ada lagi fungsi pemerataan pembangunan ya, artinya Anda membayar pajak adalah membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan ya. Artinya dapat digunakan menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi pajak juga berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat ya, disalurkan uang Anda yang atau gaji Anda yang dipotong oleh pajak digunakan sebesar-besarnya untuk pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, pembangunan yang masih belum tertinggal, yang masih tertinggal ya. Ini membantu saudara-saudara kita yang berada di titik terluar ya, titik terluar ya, daerah-daerah tertinggal kawan-kawan ya. Nah, maka pendapatan negara non pajak bisa kita lihat ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada sumber penerimaan dari daya alam, yaitu penerimaan yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam minyak dan gas bumi atau non migas juga ya. Lalu kekayaan negara yang dipisahkan yaitu penerimaan yang berasal dari keuntungan yang dibukukan atau dihasilkan oleh badan usaha milik negara. Ini yang kedua kawan-kawan. Lalu ada PNBP, artinya penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan barang milik negara seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan. Lalu keempat adalah pendapatan badan layanan umum, yaitu penerimaan ini dapat dari penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administrasi. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi sebentar lagi, kawan-kawan. Oh ya, oke. Beberapa kawan-kawan sudah banyak yang mengumpulkan, teman-teman ya. Khususnya siapa ya kemarin ya, yang udah duluan lengkap, Mas Kris Dani ya, Dani Christian Yohanes, terus Apriani ya, Apriani juga udah duluan, terus siapa tuh yang ini ya, yang masak sate kambing banyak-banyak siapa tuh? Siapa ya? Teman kita tuh ya. Irma, Pak. Irma ya, saya sih pura-pura lupa Irma. Ya Irma. Irma ya, jadi baru 3 yang lengkap ya. Saya pura-pura lupa aja gitu. Jadi teman-teman jangan lupa kumpulkan tugas 5, 6, 7, dan 8 lewat email yang tepat waktu ya. Tentunya kalau teman-teman yang lebih dulu yang mengumpulkan lebih dulu ya, kita harus hargai ya dengan nilai yang terbaik ya. Jangan sampai yang ngumpulnya nanti pas UAS hari Sabtu, Anda kumpulkan hari Minggu lah, kan nggak fair juga kalau Anda kumpulkannya UASnya hari Minggu ya. Udah hari Minggu terlambat,
minta A pula lagi. Wah, ini gimana kawan-kawan ya? Jadi teman-teman kita harus hargai teman-teman kita yang sudah bekerja keras, cepat, ya, tepat waktu ya, untuk meraih nilai terbaik dengan ya bersusah payah sampai malam-malam kirim email ke saya ya sampai email saya bunyi ya. Artinya Anda berusaha bagaimana mendapatkan nilai terbaik ya. Do the best ya. Nah, teman-teman, masih banyak teman-teman saya yang copy paste ya. Sebenarnya saya nggak mau tegur ya, namanya siapa ya udahlah rahasia aja ya. Jadi teman-teman yang kemarin saya tegur, tolong diperbaiki ya. Ini masih semester 4 ya. Bagaimana nanti di semester yang lain ya? Semester 5, semester 6, semester 7 ya. Atau semester skripsi ya. Bagaimana penulisan skripsi kan harus ini kan? Harus benar-benar berkualitas kan kawan-kawan ya, nggak bisa asal-asalan ya. Ini penting kawan-kawan ya. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi, tolong tulis, bukan tolong lagi ya, harus tulisan dengan yang berkualitas kawan-kawan ya. Sehingga nanti Anda akan terasa terlatih untuk menulis tulisan skripsi atau tulisan proposal yang terbaik ya kawan-kawan ya. Baik ya, selanjutnya saya sudah katakan berkali-kali ya. Demikian dan salam sukses untuk kita semua ya. Dan teman-teman jangan lupa kita akan bertemu lagi pertemuan ke-15 seperti biasa ya. Saya akan memberikan kisi-kisi ya. Salam sukses kita semua. Mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia dan ya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda, kita semua dan keluarga besar Stigi Jakarta ya teman-teman ya. Baik teman-teman, udah lebih dari 30 menit ya. Mungkin teman-teman mau malam minggu. Saya stop share, saya akan open kamera teman-teman. Mohon open kamera, saya akan screenshot Anda. Uts, iya oke ya. Saya screenshot sebentar kawan-kawan ya. Ini Ida Fitriani lagi baca buku ya, tumben ya. Iyalah oke lah ya. Oh, lagi di buku, lagi di ini perpustakaan. Pak. Saya potret dulu. Stefanya open kamera soalnya. Ini Igi Bapak. Iya di Igi. Luar di biasa. Igi Pak. Ya sip. Lagi baca buku lagi nih ya. beres perpus buat APT. Oke. APT STIG. Oke, bagus. Penilaian. Bagus lah Ida ya. Hari ini ada Mutmainah dengan semangat. Skripsi. Ada Sri Dayani Siregar habis selesai sholat ya. Alhamdulillah. Doain semoga kita sukses semua. Ada Mas Dani Christian Yohanes, ada Ida Fitriani, ada Putri Ramadini. Kenapa sedih lagi? Udah nggak usah sedih ya. Ayo semangat Ida, Putri. Ayo Putri. Putri di mulu nih ya. Ada Sempanya Jody dan ada Krismandi Chandra ya. Baik, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan sampai jumpa pertemuan ke-15 di kampus kita ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak. Oke, sukses ya. Sukses, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sukses semuanya.